Halo Jawara Posi, udah lama banget nih Mimin gak menyapa kalian semua di channel YouTube Posi. Di 2024 ini, Min Posi bakal terus menemani kalian di sepanjang tahun dengan berbagai macam konten video yang menarik dan bikin pinter dong pastinya. Hari ini kita ada di UTB, udah tahu belum? Yaitu sebuah rubrik di channel YouTube Posi yang membahas tentang hal-hal yang mungkin kamu belum tahu sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, like dulu video ini, terus klik subscribe untuk tahu informasi-informasi dari Posi selanjutnya. Hari ini di Udah Tahu Belum, Mimin mau bahas tentang bahasa. Wah, Min, emang bahasa kenapa, Min? Lagi sakit ya? Ya enggak dong, makanya denger dulu deh. Oke, Min, siap. Nah, siapa sih yang gak pernah belajar bahasa? Setiap manusia di dunia ini dilahirkan untuk memahami bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Biasanya, manusia mengakuisisi bahasa sejak umur yang sangat dini, bahkan sejak bayi. Proses ini dimulai dengan penerimaan dan pemahaman terhadap bahasa ibu atau bahasa yang dominan di lingkungan sekitarnya. Nah, tapi tahu nggak sih, ada beberapa bahasa yang tingkat kesulitannya level dewa banget untuk dipelajari. Wih, bahasa apa tuh, Min? Nih, perhatiin makanya. 7 bahasa di dunia yang paling sulit dipelajari. Kayak hati gebetan kamu dari kelas sebelah. Dari peringkat paling corot nih, ada bahasa yang paling disukai para anime lovers dan wibu, yaitu bahasa Jepang. Bahasa Jepang memiliki sistem tulisan yang kompleks dengan penggunaan 3 jenis karakter, hiragana, katakana, dan kanji. Selain itu, bahasa Jepang juga dibedakan menjadi bentuk formal dan non-formal. Contohnya, sekolah. Bahasa Jepangnya gakko. Sebelum huruf ko ada su kecil, otomatis huruf konsonan dari ko menjadi ganda. Nggak cuma itu aja, terdapat kata-kata dengan tingkatan yang berbeda yang digunakan tergantung pada hubungan sosial antara pembicara seperti senior dan junior, orang tua dan anak-anak, anak perempuan dan anak laki-laki, orang dewasa dan remaja. Juga, pemakaian partikel-partikel di belakang kata menjadi hal yang wajib untuk dihafal. Secara keseluruhan, belajar bahasa Jepang tidak hanya berkutat pada kosakata, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap budaya dan tata krama yang melekat pada bahasa tersebut. Bahasa yang keenam, Mimin punya bahasa Polandia, yang benderanya mirip dengan bendera Indonesia, cuma kebalik aja. Bahasa Polandia tuh agak bikin pusing loh. Gugusan konsonannya yang rumit, seringkali bikin kita yang bukan penutur aslinya agak kesulitan nih menyampaikannya. Siema, cześć, dan hej, kalian dapat mengatakan kepada teman atau kerabat kalian. Ini adalah bentuk tidak resmi yang mengatakan halo dalam bahasa Indonesia. Terus, struktur vokalnya juga unik abis. Ditambah lagi, aturan tata bahasanya yang bikin kita mikir keras. Contohnya, ada kata chokes, yang artinya kumbang. Nah, kata ini tuh tricky banget buat diucapin. Soalnya, gugusan konsonannya itu rumit banget. Jadi, bayangin aja deh, gimana ngucapinnya itu kayak tantangan banget buat kita yang baru belajar. Pokoknya, belajar bahasa Polandia itu nggak cuma soal kata-kata aja, tapi juga soal gimana kita dance dengan konsonan dan vokal yang unik ini. Gampang-gampang susah, tapi pasti bisa kok. Jak się masz? How are you? Bahasa selanjutnya adalah bahasa Islandia. Bahasa ini tuh bahasa turunan dari Norse kuno yang benar-benar bikin kita nyasar di keunikannya. Suaranya aja udah beda, apalagi tata bahasanya yang bikin otak yang agak ngangong semakin ngangong. Contohnya ada kata sharta, yang artinya hati. Nah, kalau kita mau bilang hatiku, harusnya jadi sharta meet. Hello. Hello. Goodbye. Bless. Thank you. Tack. And then the formal version would be tack fyrir. Yes. Já. I love that one. Yow. No. Nei. No. Do you speak English? Talar þú ensku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus bentuk kata dan cara ngomongnya itu benar-benar ngegantung nih sama situasinya.
Bikin tambah seru kan? Jadi intinya belajar bahasa Iceland atau Islandia itu kayak main teka-teki yang harus kita susun sesuai konteksnya. Gak bakal bosen deh. Soalnya setiap kata punya aturan mainnya sendiri. Tapi ya udahlah, yang penting enjoy aja prosesnya. Masuk ke peringkat keempat, kita punya bahasa Basque. Wih, apa itu bahasa Basque? Jadi, bahasa Basque adalah bahasa yang dipakai sama orang-orang di daerah Basque, yaitu perbatasan Prancis dan Spanyol. Kalau mau lebay nih, katanya bahasa ini nggak berkaitan sama bahasa manapun di dunia, alias isolate. Sehingga kehadiran dan asal-usulnya masih misterius banget. Nggak diketahui secara pasti berapa usia dari bahasa Basque, tetapi ilmuwan berspekulasi kalau bahasa ini udah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Bukti peninggalan sejarahnya adalah artefak berupa jimat perunggu berbentuk tangan yaitu Hand of Urology. Nah, struktur tata bahasanya itu rumit banget, ditambah lagi dengan penggunaan huruf-huruf yang jarang didengar. Bikin belajarnya jadi menantang. I, ni, you, su, he, she, and it, ura, we, gu, you, suek, and they, ayek. Terus, struktur kata yang beda-beda ini bisa benar-benar ubah makna kata secara total. Jadi, belajar bahasa Basque ini bukan cuma soal cari tahu arti katanya, tetapi juga gimana kita atur kata-katanya biar maknanya itu pas. Intinya, bahasa Basque itu kayak misteri sendiri deh yang menanti untuk dipecahkan. Seru sih, tapi ya emang perlu ekstra usaha lagi buat nguasainnya. Semangat terus ya! Nah, kita udah di peringkat ketiga nih. Ada yang bisa nebak nggak bahasa apa? Di peringkat ketiga, kita punya bahasa Arab. Wah, kok unik. Meskipun beberapa dari kita mungkin udah belajar huruf hijaiyah dari kecil, tapi untuk memahami struktur kalimat bahasa Arab butuh penalaran yang lebih canggih. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hia, dia perempuan. Gak cuma nulisnya yang unik, yaitu dari kanan ke kiri, tapi juga cara bacanya yang harus sesuai harkat. Salah sebut bisa beda artinya. Misalnya di kata sama, yang artinya langit, dengan kata sama, yang artinya tinggi. Perbedaan huruf atau susunan huruf membuat kata-kata tersebut akan memiliki makna yang sepenuhnya berbeda. Makanya, wajib banget nih untuk kamu paham konteks dan pelafalan yang tepat kalau kamu mau belajar bahasa Arab. Nah, yang kedua adalah bahasa Hungaria. Sebagai bahasa kedua yang tersulit di dunia, Hungaria memiliki 14 huruf vokal dalam bahasanya, yaitu O, A, O, U, U, and the second is front vowels like E, I, E, Ö, Ü. Yang biasa kita gunakan setiap hari. Selain itu, banyak banget nih peraturan yang ekstra kompleks pada bahasa ini yang bikin orang yang belajar makin pusing aja. Meskipun dipakai sama orang-orang di Eropa, tetapi bahasa Hungaria ini justru berasal dari benua Asia, yaitu di wilayah Uralik. Meskipun sudah modern, tapi bahasa Hungaria ini masih bisa mempertahankan keaslian bahasanya loh. Wah, keren banget gak sih? Dan bahasa yang paling sulit pertama di dunia adalah bahasa Mandarin. Dengan penutur terbanyak di dunia, bahasa Mandarin ternyata adalah bahasa yang paling sulit dipelajari nomor 1 di dunia. Dengan penutur terbanyak di dunia, bahasa Mandarin ternyata adalah bahasa yang paling sulit dipelajari nomor 1 di dunia. Coba kita kasih tepuk tangan dulu nih ke bahasa Mandarin. Kalau yang kamu pikirin soal bahasa Mandarin adalah seberapa kompleks aksara dan hurufnya, tetapi strukturnya dan juga pelafalannya juga menjadi poin penting nih yang harus kamu pelajari kalau kamu mau fasih bahasa Mandarin ini. Dengan sekitar 50.000 karakter, namun hanya sekitar 5.000 yang umum digunakan.
Setiap karakter dapat memiliki beberapa makna tergantung pada nada pengucapannya. Ni hao. Hello guys. 你们好。你们好。 Hi everyone. 大家好。 Nah gimana? Udah mulai pusing nih sama bahasa-bahasa ini? Nah berhubung Mimin juga udah pusing, sekian dulu nih UTB kali ini. Sampai jumpa di UTB berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini biar Mimin makin semangat nih kontennya. Jangan lupa juga untuk share kalau kamu merasa video ini berguna untuk kehidupan orang banyak.